Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita kali ini menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada saya. Kali ini ada pertanyaan dari saudara Timothy yang begini. Saudara Timothy dari Depok. Yang begini pertanyaannya. Kalau menurut iman Kristen di surga tidak ada hubungan seksual, mengapa ada istilah perjamuan perkawinan di surga? Terima kasih. Memang demikian, Alkitab mengajar di surga tidak ada hubungan seksual. Kita baca di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Kata? Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Apa artinya mau hidup seperti malaikat di surga? Artinya mereka tidak memiliki badan fisik yang sama seperti kita begini. Badan fisiknya itu akan diubah, dibebaskan dari hawa nafsu, dibebaskan dari kesakitan, dari kelapukan. Makanya dikatakan di dalam Filipi pasal 3 ayat 20-21. Tolong bacakan. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Tuhan Yesus Kristus ada di surga sekarang. Sebagai juru selamat. Sebagai tukang menyelamatkan gitu loh, juru selamat itu. Nah, menyelamatkan yang gimana maksudnya? Terus kan? Yang akan mengubah tubuh kita yang... Nah, yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Kenapa hina? Dapat lapuk, dapat mati, dapat busuk, dan dikendalikan oleh hawa nafsu. Tubuh yang begini ini, itu yang disebut sebagai tubuh darah dan daging, itu tidak akan masuk surga. Karena di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah, maksudnya daging dan darah yang hina tadi, yang bisa mati, yang berbau anyir, yang amis, dan lain-lain itu, ya. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa, yaitu tubuh yang bisa mati ini, tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Oleh karena itu, Kristus datang untuk mengubah tubuh yang hina ini, yang darah daging ini, untuk menjadi mulia. Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-51 dari 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, diubah yang bagaimana? Ayat 52. Ayat 52. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat. Nah, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Terus? Ayat 52. Dan kita semua akan diubah. Kita semua akan diubah. Terus? Ayat 53. Karena yang dapat binasa, ini harus mengenakan yang tidak dapat. Nah, yang dapat binasa ini, yang dapat sakit, dapat mati, dapat tua, ya, dapat terluka, semuanya ini karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan
Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Nah, berarti ini seperti tubuhnya Kristus sekarang. Makanya dikatakan kembali kepada Filipi 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Karena kewargaan kita adalah dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus. Dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus Sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina. yang akan mengubah tubuh kita yang hina, yang daging, yang darah, bisa mati, bisa lapuk, bisa binasa ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Nah, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuhnya yang mulia itu gimana? Itu yang pernah dilihat Paulus di dalam Kisah Rasul 9 ayat 5. Malah ayat yang ketiga di atas ya. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, lalu ditanya cahaya itu ayat 5. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Berarti tubuh Yesus sekarang berwujud tubuh bercahaya. Dan kita nanti akan diubah, dilepaskan dari perbudakan kepada kebinasaan, perbudakan tubuh yang bisa mati ini. Nah, itulah artinya menjadi anak Allah. Jadi anak Allah itu bukan hanya sekedar label ya. Anak Allah itu jati diri kita nanti menjadi mulia seperti Allah. Seperti Kristus sekarang. Kita akan menjadi sama seperti Kristus keadaannya sekarang. 1 Yohanes 3 ayat 2. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya betul, kita disebut anak-anak Allah karena kita diangkat dalam Kristus. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kalau anaknya kucing rupanya seperti apa? Kucing. Anaknya anjing? Anjing. Anaknya ayam? Ayam. Anaknya manusia? Manusia. Anaknya Allah. Harus seperti Allah dalam kemuliaannya. Berarti manusia wujud seperti Allah itu karena belum nyata keadaan kelak itu. Belum tahu kita karena belum pernah mengalami. Terus? Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan apabila Kristus menyatakan diri, kita akan menjadi sama seperti Dia. Akan menjadi sama seperti Dia. Tubuh kita yang hina ini akan diubahkan sehingga menjadi seperti tubuhnya yang mulia. Kita baca juga dalam Roma 8:23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Ya, karena kita percaya pada Kristus, kita telah dibaptiskan, kita telah dikrisma. Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Nah, kapan pengangkatan sebagai anak? Yaitu pembebasan tubuh kita. Pembebasan tubuh kita. Bebas apa? Dari kelabuan, dari kebinasaan, dari kesakitan dan semua tadi. Menjadi mulia seperti tubuh Kristus, sehingga nanti dikatakan dalam Matius 13 ayat 43. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Bercahaya, sebagaimana Kristus tubuhnya bercahaya, kita pun akan menjadi makhluk cahaya. Terus? Dalam kerajaan Bapa mereka. Berarti kita akan dikuasai, dikendalikan oleh energi ilahi, sehingga bukan hawa nafsu lagi yang menguasai kita. Maka kita tidak perlu lagi hubungan seksual, karena itu tubuh seperti malaikat. Maka dikatakan kembali kepada Matius pasal yang ke-22 ayat 30 tadi. Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Terus? Melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Iya. Kalau malaikat tidak kawin, ya kita tidak kawin. Kalau malaikat tubuhnya tubuh mulia, nanti tubuh kita yang jasmani ini ditutup oleh kemuliaan Allah. Maka kita tidak perlu hubungan seksual, itu tidak ada. Apalagi hubungan seksual kan tujuannya untuk punya anak. Di sana sudah selesai tugas kita, ngapain punya anak lagi? Jelas ya? Di samping manusia yang sudah dimuliakan itu tidak lagi dikuasai hawa nafsu, karena akan dikuasai oleh energi ilahi yang bekerja dalam dirinya. Juga perkawinan tidak diperlukan karena tidak perlu bikin anak lagi. Untuk apa? Nah, sekarang
Kalau begitu mengapa ada istilah perkawinan? Ya yang kawin siapa? Ada sih orang yang keliru yang menggunakan Matius pasal berapa itu? 10 ya, mengatakan nanti kalau di surga itu biasanya itu ada apologis Muslim yang menggunakan itu, ya. Dikatakan bahwa nanti di akhir zaman akan mendapat bagian mendapat berlipat ganda gitu loh, ya. Berlipat ganda akan digantikan mendapatkan anak, ya, istri, keluarga. Kalau meninggalkan keluarga, dia akan mendapatkan mendapatkan lebih berlipat-lipat gitu ya. Di dalam Matius 19 ayat yang ke 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang... Nah, katanya yang meninggalkan istrinya, anaknya, akan mendapat 100 kali lipat. Berarti kalau gitu nanti orang Kristen itu akan mendapatkan 100 istri. Karena akan mendapatkan 100 kali lipat. Ini cara pikir yang bodoh. Nah, kalau dia mendapatkan 100 istri, apa juga mendapat saudara laki-laki 100 kali lipat? Yang kalau tadinya di dunia saudaranya ada 5 jadi 500 gitu. Dan apa mungkin punya bapak atau ibu yang jumlahnya juga 100 masing-masing? Kan enggak. Sebab kali ini yang digunakan sebagai argumen bahwa akan menerima 100 kali lipat, berarti juga nanti akan menerima istri 100 kali lipat. Berarti kalau gitu akan menerima bapak ibu 100 kali lipat, saudara-saudari 100 kali lipat. Apa mungkin begitu? Bukan itu artinya. Artinya mendapatkan 100 kali lipat itu mendapatkan hadiah, mendapatkan buah yang pahala yang berlimpah-limpah daripada pengorbanannya kepada Kristus itu. Jadi nggak ada nih kaitannya dengan punya istri 100 kali lipat, tidak ada gitu loh. Sebab kalau istrinya 100 kali lipat, berarti bapak ibunya 100 kali lipat juga. Berarti saudara-saudaranya 100 kali lipat juga. Tidak ada ajaran Kristen yang begitu. Makanya karena sudah tidak dikuasai hawa nafsu lagi, dalam keadaan suci hatinya hanya dikuasai oleh kemuliaan Allah, dia tubuhnya tubuh bersinar. Gimana sih melakukan hal-hal yang seperti itu lagi? Karena itu dikatakan di dalam Matius 22 Matius 22 ayat 30 itu ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Hidup seperti malaikat di surga, sebab dia telah diubahkan menjadi seperti Kristus dalam kemuliaan. Tubuhnya menjadi tubuh bersinar. Ya, tidak butuh kebutuhan tubuh yang sekarang kita milih ini, karena dikatakan daging dan darah tidak masuk dalam kerajaan Allah. Makanya tubuhnya harus dimuliakan, tubuhnya harus diubah. Nah, kenapa ada kata perjamuan kawin? Mari kita lihat. Yang kawin siapa gitu. Kita baca saja Wahyu 19. Ayatnya yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini jelas kata kiasan. Masa ini anak domba itu yang untuk bikin sate itu mau jadi pengantin? Ada kan sate kambing? Masa kambing dalam arti, kalau ini diartikan literal, masa kambing itu punya pengantin? Dan orang datang untuk perkawinan kambing. Anak kambing lagi ini. Jelas ini kata kias. Yesus disebut anak domba karena dia adalah yang mengorbankan dirinya sebagai korban keselamatan manusia.
Nah, kalau dia disebut anak domba, disebut kawin, perkawinannya pun perkawinan kiasan. Yang dikawin siapa? Teruskan. Ayat, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Kalau pengantin kan bukan pakai pakaian linen halus, ya pakai pakaian pengantin, pakai hiasannya, dan dikatakan linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Ternyata ini juga kiasan linen halus itu. Dan anak domba itu adalah Kristus. Artinya perkawinan ini adalah sebagaimana orang kawin itu dimanunggalkan kehidupannya, keduanya menjadi satu daging. Demikianlah perkawinan anak domba itu artinya nanti manunggal kita dengan Kristus di dalam kemuliaannya, manunggalnya di dalam energi ilahinya, kita diubahkan menjadi seperti Dia. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan seks sama sekali. Perjamuan kawin ini artinya adalah manunggalnya manusia dengan Kristus, bukan hubungan seks. Hanya diumpamakan seperti perkawinan, karena perkawinan itu adalah panunggalan yang paling intim di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Makanya digambarkan seperti perkawinan. Jelas ya? Jadi ini supaya mengerti, kalau membaca Alkitab itu jangan ditafsir dari pikiranmu sendiri. Dan jangan dipaksakan Alkitab ditafsirkan menurut ajaran agamamu, karena pasti beda. Ya, Alkitablah dimengerti menurut ajaran daripada Alkitab itu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati. Nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kristus